Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah berita dari Sagaranesia ya. Dan saya agak terlambat ya, ini beritanya kemarin ya, di 11 Maret 2023 kemarin ya. Oke, jadi untuk informasinya di sini keterangannya ini prediksi harga dan perkembangan Pi Network 2023 sampai dengan 2027 gitu ya. Wow, apakah ini prediksi yang benar-benar bisa dipercaya? Mari kita cari tahu ya. Apakah prediksi ini sesuai dengan program yang ada di Pi ya? Oke. Kita akan langsung saja sumber berita dari sagaranesia.com. Meskipun mungkin ada banyak dugaan tentang nilai koin Pi di masa depan, tidak ada yang yakin tentang itu. Hanya waktu yang akan menunjukkan dan kita semua hanya harus menunggu dan melihat. Jutaan pengguna dan penambang aktif saat ini menjaga jaringan beta protokol. Area ini sepenuhnya dikodekan dan siap untuk dimatikan ketika jaringan akhirnya aktif. Ketika Pi Network akhirnya meluncurkan mainnet terbukanya, Open Mainnet ya, ke masyarakat umum, menurut kami Picoin akan memiliki nilai aktualnya sendiri. Proyek Pi tidak diragukan lagi akan memperkenalkan kemajuannya sendiri jika ini benar-benar terjadi. Pertukaran cryptocurrency diharapkan untuk mendaftarkan Pi Network dalam waktu terdekat gitu ya. Nah, ini agak kurang tepat ya kalau dari berita Sagaranesia ini ya. Memang saya sering kali memberitakan media-media dari berbagai media ya. Tentunya, tetapi kalau ada hal yang tidak tepat tentu saya katakan demikian ya. Saya kan juga sesuai dengan apa yang ada di Pi Network ya. Mengapa saya mengatakan Pi itu sangat kecil kemungkinan terdaftar di bursa ya. Tentu bagi kalian yang sering nonton di channel saya sudah tahulah dan tidak saya bahas di sini ya. Kita lanjutkan. Jika ini terjadi, nilai Pi akan naik melebihi nilai awal. Ya. Nilai awal kan nggak ada nilai memang ya, bisa dikatakan demikian. Ya. Masih belum bisa diprediksi. Ya. Harga proyek yang sangat dinantikan seringkali naik dalam beberapa minggu pertama setelah mereka secara resmi terdaftar di bursa mata uang kripto. Nah ya memang kalau Picoin ini ya menjadi seperti halnya cryptocurrency pada umumnya, itu memang demikian, bisa naik dan secara dadakan juga turun ya. Itu kalau Pi sebagai cryptocurrency ya, tetapi visi dan misinya ataupun juga cara penggunaannya ini beda seperti cryptocurrency pada umumnya ya. Ini sudah sering kali saya bahas di video-video saya. Kalian bisa tontonlah video-video saya yang sebelum dan sebelumnya ya. Dan kita lanjutkan. Melansir dari halaman blogsnya Cengli, kapitalisasi pasar meningkat sebagai akibat dari permintaan yang kuat ketika orang terburu-buru membeli hal besar berikutnya. Konsekuensinya, nilai masa depan koin Pi dapat meningkat. Namun dalam kasus seperti itu, harga jarang tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama. Karena orang mulai menjual koin mereka untuk menghasilkan uang dengan cepat. Biasanya terjadi beberapa hari setelah antusiasme awal meredah gitu ya. Jadi sahabat pioners ya, dalam apa yang dimaksudkan atau yang dituliskan oleh Newswire ini ya, memang ya kalau misalnya kita itu hanya berharap menukar Picoin kita ke uang dan kita maksudnya berharap mencairkan Picoin menjadi uang, dan kita berharap semua Picoin kita langsung bisa dicairkan sekaligus ya dalam satu hari itu misalnya ya, itu akan mengakibatkan harga Picoin ini hancur gitu ya. Tetapi pihak core team itu sangatlah cerdas ya.
ke depan itu kalian kira untuk mendapatkan barang ataupun mencairkan ke uang fiat tidak ada batasan? Tentu ada batasannya, ya. Ada batasan-batasannya. Misal untuk sebulan hanya bisa mencairkan 1 Picoin misal ya, untuk sebulannya, dan baru bisa ke bulan berikutnya lagi ya. Dan tentu kedepannya akan diatur ya regulasi dan pencairan Picoin ini untuk ditukar ke uang fiat. Pastilah ke depan core team akan diskusi ke pemerintahan di tiap-tiap negara seperti halnya di Indonesia ya. Terkait kan Picoin ini bisa ditukar dengan uang fiat, uang rupiah, pastilah harus ada pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan juga core team ke depannya ya. Tapi kita lihatlah ke depannya ya. Oke, kita lanjutkan. Pi Network mungkin mengalami nasib yang sama, hanya waktu yang akan menjawabnya. Dalam prediksi harga Pi Network kami melihat kekuatan dan kelemahan Pi serta riwayat harga mata uang kripto dengan kasus penggunaan serupa. Nah ya, jadi inilah yang susahnya. Seringkali pemain-pemain kripto itu menyatakan Pi ini sama seperti halnya kripto pada umumnya ya. Sedangkan pada faktanya ya, kita bisa melihat dari sekarang lah. Pi ini dipersiapkan sebagai uang dan sebagai alat bayar, sebagai uang digital di lingkaran ekosistemnya. Ingat ya, di lingkaran ekosistemnya, bukan menggantikan uang fiat seluruh negara, misalnya menggantikan rupiah gitu ya, enggak ya. Tetapi dia sebagai uang digital di lingkaran ekosistemnya. Ya, kita di dalam ekosistem tersebut kan kita bisa melalui marketplace atau beberapa platform dan proyek lainnya, yang mana kita di situ bisa menukar Pi kita ya, tentunya membarter Pi kita dengan barang gitu ya. Sama halnya seperti kita menggunakan uang lah, menggunakan rupiah, kita beli apapun bayarnya dengan rupiah. Nah, kalau di dalam ekosistem Pi itu kita membayar apapun barang yang kita sukai di situ dengan koin Pi. Ya, cara penggunaannya seperti uang ya, alat bayar. Dan kita lanjutkan. Selain itu, kami juga harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada pasar kripto di masa depan dan bagaimana Pi bisa cocok dengan dunia kripto di tahun-tahun mendatang. Harga dicatat bahwa ini semua murni spekulasi ya. Ini juga spekulasi nih ya. Untuk yang tertulis di sini, kami telah membuat prediksi harga Pi Network ini berdasarkan asumsi bahwa cryptocurrency akan meluncurkan mainnet terbuka tahun ini. Oke. Ini apa yang dicatat di sini berdasarkan penilaiannya Pi sebagai cryptocurrency. Ya, itulah kesalahannya ya. Pi bukan diprogram seperti halnya cryptocurrency pada umumnya. Program Pi, tujuan Pi, visi dan misinya sangat jelas sebagai uang, sebagai alat bayar di lingkaran ekosistemnya. Itulah yang membuatnya sangat berguna dan arah dan tujuannya itu jelas, arah tujuannya jelas ya, dipergunakan di dalam ekosistemnya. Kalau untuk cryptocurrency pada umumnya ya, itu nggak jelas arahnya kemana, makanya dia itu harganya itu ya memerlukan 10 tahun mungkin, atau 5 atau bahkan lebih dari 10 tahun itu baru bisa berharga tinggi gitu ya. Sedangkan Pi beda, dia membangun ekosistem ya, membangun ekosistem kegunaannya ya. Dia jelas kegunaannya untuk sebagai uang dan alat bayar di dalam lingkaran ekosistemnya gitu ya. Dan nilainya pun tergantung dari apa yang di fase ini, di fase enclosed mainnet ini, apa yang Pioneers gunakan dalam bertransaksi. Kalau Pioneers mematok pada nilai GCP 314.159 US dollar ya. Ini adalah patokan transaksi terbanyak dari Pioneers dunia, maka nilai GCP tersebutlah yang akan menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ramah
pemula gratis untuk menambang dan terhubung ke nomor Pi jika hype terjadi pada awal musim semi 2023. Timnya dapat berikan dengan cukup efektif pada Payday. Oke, mohon maaf ya, saya kelewatan nih, harusnya dari awal dulu. Prediksi harga Pi Coin 2023. Menurut asumsi kami bahwa harga Pi akan mengikuti tren yang sama dengan banyak altcoin lainnya. Cryptocurrency ini akan mengalami rally tak lama setelah listing. 2023 mungkin menjadi tahun di mana industri kripto pulih dan pulih dari pasar beruang saat ini. CoinPi kemungkinan gitu ya akan mengikuti ledakan pasar apapun yang terjadi. Jadi pada tahun 2023 mungkin harganya naik ke level tertinggi sepanjang masa. Selain itu, hype umum untuk kripto dapat sangat menguntungkan cryptocurrency Pi. Ini ramah pemula gratis untuk menambang dan terhubung ke nomor Pi jika hype terjadi pada awal musim semi 2023. Timnya dapat beriklan dengan cukup efektif pada Payday. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan saat membuat prediksi harga koin Pi di masa depan adalah bahwa mungkin cukup menguntungkan bagi bisnis untuk berinvestasi dan mengadopsi, misalnya ini sesuai dengan kriteria yang dapat ditetapkan oleh Elon Musk untuk mata uang kripto yang berpotensi menjadi media pembayaran untuk Tesla. Ya, nah ini sudah saya duga ya, kalau Pi ini kemungkinan akan diterima Elon Musk sebagai alat bayar untuk membeli piphone ya, dan juga mobil listriknya ya. Ya bisalah Anda anggap ini sebuah asumsi atau perkiraan dari saya gitu ya, tetapi berdasarkan dari apa yang terjadi, Elon Musk itu seakan memang ada di balik layar Pi. Seakan Elon Musk juga ada mendanai proyek Pi ini ya di belakang layar, walaupun tidak terlihat jelas ya, tetapi eksistensinya itu sedikit-sedikit itu semakin kelihatan ya, bagaimana Elon Musk dan juga Dr. Nicholas Kokalis gitu ya, mereka kan pernah dulu itu satu sekolah gitu ya. Dan bukan tidak mungkin ya, seperti yang saya nyatakan barusan, mereka itu memang sudah ada kerjasama di balik layar. Kita saja yang belum tahu ya. Buktinya seperti Ulu Ventures ya, itu baru sekarang ketahuan. Padahal Pi ini didanai oleh perusahaan Ulu Ventures itu udah lama sekali tentunya ya. Baru sekarang ketahuan ya. Baru sekarang. Ulu Ventures ini pun bukan perusahaan biasa loh ya. Ini perusahaan ternama, perusahaan raksasa dunia juga, yang juga pernah mendanai beberapa perusahaan dari Indonesia ya. Tentunya Ulu Ventures ini bukan sembarangan perusahaan ya. Jadi kalau sudah di kurang lebih banyaknya perusahaan-perusahaan besar di balik layar ini gitu ya, di balik Pi Network ini ya, tentu Pi ini akan berpotensi sangat besar di hari mendatang ya. Sangat disayangkan sekali kalau kita melewatkan kesempatan besar ini ya, kalau kita nggak mining di Pi. Oke, kita lanjutkan prediksi harga Pi Coin 2024. Prediksi harga kami untuk tahun 2024 adalah Pi kripto akan terus naik. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, hype apapun dalam komunitas kripto dapat sangat menguntungkan mata uang digital ini, meningkatkan harganya. Nah, kalau ini saya setuju ya. Memang komunitasnya banyak ya, dan seperti yang pernah saya bilang, kalau komunitasnya itu sepakat dengan satu nilai, seperti halnya GCP yang sering kali saya sebutkan dan saya himbau untuk pionos dan melakukan transaksi berpatokan pada nilai tersebut ya, itu memang sangat sangat bergantung pada masa depan Pi. Jadi kalau kita di enclosed mainnet ini ya, melakukan transaksi sesuai dengan GCP, maka di awal open mainnet ke depan itu akan menjadi nilai yang nyata ya. Ini sangat realistis ya. Komunitas yang besar, komunitas di dunia ya, Pi Network ini
Wow, komunitasnya melebihi dari cryptocurrency pada umumnya, ya. Dan visi dan misinya, ya, maupun arahnya itu memang juga berbeda dari cryptocurrency pada umumnya, ya. Itulah yang membuat dia unik dan sangat-sangat berbeda jauh, ya, dengan Pi. Kalau misalnya Pi ini dianggap sebuah koin trading, ke depannya akan seperti Bitcoin ataupun Ethereum pada umumnya, itu tidak tepat sama sekali, ya, tidak tepat sekali. Buat apa Dr. Nicholas membangun ekosistem, menarik berbagai perusahaan atau proyek-proyek yang tentunya untuk memfasilitasi para pionos ke depannya, kalau ujung-ujungnya pas open mainnet malah masuk bursa atau exchange, ya berarti kagak ada gunanya membangun hackathon, ya. Kita berpikir secara sehat aja, ya. Ini realistis. Sangat kecil kemungkinan kita melihat Pi ini terdaftar di bursa atau exchange, ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar, ya. Dan kita lanjutkan di sini. Jika pasar tidak pulih dan tetap pada level yang sama seperti sekarang, kami tidak melihat Pi menjadi sangat menguntungkan, tetapi masih bisa menjadi investasi yang bagus. Lagi pula, jika Anda mendapatkannya seharga 0, maka berapapun harga yang dicapai Pi Crypto akan memberi Anda keuntungan, ya. Ini dalam sudut pandang atau pandangannya Pi ini sebagai kripto, ya. Ingat, pandangannya Pi ini sebagai kripto. Memang pada umumnya media-media dunia masih tidak mengakui, ya, masih ya belum benar-benar mendalami, ya, mendalami dari sebenar-benarnya Pi ini, ya. Kan kita semua seharusnya sudah bisa menyadari dan mempelajari yang sebenar-benarnya yang ada di Pi, yaitu Pi ini sebagai alat bayar, sebagai uang, sebagai alat bayar, ya. Dia sangat berbeda jauh seperti halnya cryptocurrency pada umumnya. Dia membangun hackathon, ya. Membangun komunitas yang besar, ya, dan itulah yang mana bisa membuat nilainya sangatlah tinggi ke depannya, ya. Karena dia tidak akan untuk di tangan pioneers itu tidak akan sekaligus habis, gitu ya. Misalnya pioneers hanya memiliki 100 Pi coin saja, gitu ya. Maka ke depan itu dengan aturan pembatasan yang ada, di tangan pioneers tersebut akan berjangka panjang, ya. Dengan nilai GCP, ya, akan berjangka panjang karena akan irit sekali dalam pengeluaran Pi coinnya, gitu ya. Jadi jangan kalian berpikir setelah open mainnet kalian bisa mempergunakan semua Pi coin kalian. Enggak, ada batasannya ke depan. Ada batasannya karena memang pihak core team ingin seiring berjalannya waktu Pi ini akhirnya dipergunakan sebagaimana uang, ya. Tetapi ya di lingkaran ekosistemnya, ya, di lingkaran ekosistemnya. Ya, tapi kita nggak tahulah ke depannya apakah Pi ini akan diterima sebagai alat bayar di semua negara. Ya kita tunggu saja, gitu ya, ke depannya. Ini kan anggaplah sebuah asumsi, ya. Tetapi secara faktanya Pi itu adalah uang digital di lingkaran ekosistemnya, ya. Jadi Pi itu lebih berfokus masuk atau digunakan di dalam ekosistemnya dan sangat kecil kemungkinan masuk bursa atau exchange, ya. Itulah yang akan membuat Pi sangat tinggi nilainya ke depan. Kita lanjutkan prediksi harga Pi coin 2025, berapa nilai Pi pada tahun 2025. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka mata uang kripto kemungkinan akan tetap pada tingkat harga yang sama untuk sementara waktu. Seperti halnya banyak altcoin. Dalam skenario ini, Pi hanya akan naik saat pasar sedang booming atau saat dipompa oleh komunitas atau pengembang, ya, atau pengembang. Tentu saja jika diketahui oleh selebritas atau bisnis besar, harga Pi mungkin naik secara eksponensial, bahkan berpotensi melebihi $1, ya. Wow. Ya, ingat ya, ini
Ini bukan hal yang benar-benar Pi. Ini anggaplah saya ini lagi menjelaskan PiCoin IOU atau PiCoin tiruan yang terdaftar di bursa ya. Karena tujuan Pi memang bukan sebagai cryptocurrency pada umumnya. Dan kita lanjutkan itu. Pada perkiraan pasokan yang beredar saat ini sebesar 40 juta yang hanya akan meningkat seiring waktu. Akan menempatkan kapitalisasi pasarnya secara kasar pada angka yang sama dengan kapitalisasi pasar XRP saat ini. Prediksi harga PiCoin 2026, prediksi harga koin Pi kami untuk tahun 2026 adalah bahwa cryptocurrency akan berhasil mencapai level tertinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimanapun kami berharap proyek ini akan mendapatkan lebih banyak perhatian seiring berjalannya waktu, jadi wajar jika harganya akan naik. Fakta bahwa Pi Network telah mengadopsi pendekatan yang mengutamakan seluler pasti akan menguntungkannya di masa depan. Dunia digital perlahan-lahan beralih dari penggunaan fax ya ke tablet dan smartphone. Meskipun hampir tidak mungkin untuk membuat prediksi harga koin Pi yang sebenarnya dan menyebutkan harga koin Pi di masa mendatang, kami dapat mengatakan bahwa ia memiliki beberapa potensi untuk menjadi salah satu koin digital terkemuka. Prediksi harga koin Pi 2027, apa yang akan terjadi pada Pi Network dalam 5 tahun? Ya, hanya waktu yang akan memberitahu. Jika semuanya berjalan dengan baik dan koin tidak hanya terdaftar sesuai rencana, tetapi juga selamat dari kehancuran yang pasti mengikuti rally sebelumnya, maka mata uang digital ini memiliki peluang untuk bertahan hingga 2027 dan bahkan menjadi menguntungkan bagi semua pemegangnya. Kesimpulan, Pi Network adalah proyek yang sangat menarik yang telah menunjukkan banyak hal yang menjanjikan. Ini memiliki komunitas yang berdedikasi, tim pengembang core team yang bersemangat di belakangnya, dan landasan teknis yang kuat, semua tanda dari cryptocurrency Pi Network yang menjanjikan ya. Nah ya, jadi kalau kita dalami dari apa yang diberitakan Newswire ini, seakan dia itu tidak mengikutkan apa yang sedang dibangun Pi, yaitu hackathon ya. Seakan di sini penjelasannya Pi ini akan menjadi cryptocurrency seperti pada umumnya ya. Inilah yang sangat challenging. Tapi kalau kita mendalami lagi terkait Pi membangun hackathon ya, menarik berbagai perusahaan, yang mana di dalam ekosistemnya itu ya, hackathon ini tujuannya dengan menarik berbagai perusahaan. Nanti ke depan Pioneers menggunakan PiCoinnya sebagai alat bayar ya. Ini malah di Sagaranesia ini, maksud saya, itu arahnya itu mengatakan Pi ini seperti halnya Cordao atau misalnya Bitcoin pada umumnya ya, cryptocurrency pada umumnya lah ya, yang listing atau open mainnet langsung masuk bursa ya, dan ditradingkan ya, dibeli investor, diborong investor kayak begitu ya. Nah, tetapi dia ini nggak mikir ya, nggak mengikutkan apa yang sebenarnya dibangun Pi Network. Ingat, pada intinya saya di sini hanya menjelaskan pada intinya Pi itu nilainya akan sangat tinggi karena dipergunakan di dalam ekosistemnya sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Dan juga ada yang namanya platform atau proyek yang mana menjembatani para pioneers ke depan dalam pertukaran PiCoin ke uang fiat di dalam ekosistemnya. Ya, jadi menurut saya kalau ada proyek yang tidak terdaftar di dalam ekosistem Pi, itu mungkin tidak akan PiCoin tidak akan diarahkan masuk ke situ ya, misalnya seperti exchange atau bursa-bursa di luaran sana ya. Jadi Pi ini seperti yang saya bilang sangat kecil kemungkinan masuk bursa atau exchange ya, meskipun itu bisa saja terjadi, tetapi ke depan pastilah akan diatur lah oleh pihak core team setidaknya agar Pi ini nilainya tidak berfluktuasi sama halnya seperti cryptocurrency pada umumnya ya. Yang ada tidak ada lagi vendor yang mau
berjualan di dalam ekosistem Pi. Kalau Pi ini harganya sama halnya seperti cryptocurrency pada umumnya, ya. Tentu Dr. Nicholas sangat jauh berpikirnya ke depan, ya. Dia pun juga mengatakan visi dan misinya untuk orang biasa, ya, untuk kesejahteraan bagi orang biasa. Ya, jadi kalau untuk kesejahteraan untuk orang biasa harusnya kita sudah memahami dong. Ya, sudah mengerti dong. Artinya bukan untuk memperkaya orang yang sudah kaya, ya. Enggak seperti itu. Ya, kalau Anda berpikiran Pi ini saat listing harganya $1, $100 itu hal yang sangat salah, ya. Kalau misalnya Anda berpikir demikian berarti Anda mengatakan Pi ini, ya, secara tanpa tidak tanpa Anda sadari gitu ya, tanpa Anda sadari sebenarnya Anda mengatakan Pi ini untuk para elit global. Ya, kalau Anda mengatakan Pi ini harusnya di harga awal open mainnet $1 atau ya paling tinggi $100, ya. Berarti Anda nggak mikir, ya. Nggak mikir program yang dibuat oleh core team ini tujuannya apa. Ya. Jadi sudah jelas semuanya, Pi nilainya akan sangat berkelas ke depan karena dia berfokus penggunaannya di dalam ekosistemnya. Dan di dalam ekosistemnya tersebut core team akan mengatur, ya, agar Pi ini nilainya tidak seperti Bitcoin atau cryptocurrency pada umumnya, ya, yang mana mengakibatkan kerugian besar bagi para penggunanya gitu, ya. Jadi Picoin ini bukan untuk menguntungkan beberapa pihak dan merugikan beberapa pihak, begitu enggak. Tujuannya enggak seperti itu, tetapi untuk memakmurkan perekonomian dunia, ya. Kurang lebih begitu. Makanya harganya akan sangat tinggi dan ke depan itu akan diatur pihak core team dengan sangat stabil, ya. Karena ini profesor, bukan orang biasa, ya. Seorang doktor, ya, doktor, bukan dokter tapi doktor, ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi dengan apa yang dibangun oleh core team saat ini, ya. Kita hanya perlu bersabar dan pada saatnya kita tinggal menikmati hasil kerja keras dari core team untuk kita semua sebagai masyarakat biasa, ya. Harusnya kita bersyukur, ya. Oke, semangat para pioner semua, ya. Di sini intinya saya menjelaskan ini banyak hal-hal yang tidak tepat, ya, dari informasi ini dari Sagaranesia mengenai Pi Network, ya. Dan ingat, selalu dukung ataupun selalu menggunakan nilai GCP 314.159 US$ dalam melakukan transaksi. Tidak usah menggunakan barang yang berlebihan seperti halnya di luar negeri, ya. Tidak usah seperti itu. Gunakanlah barang yang semampu Anda saja, ya, yang misal harganya 20 ribuan atau di bawah dari itu lagi ya. Tidak jadi masalah. Yang penting saat Anda melakukan transaksi mematok pada nilai GCP, ya. Ingat, mematok pada nilai GCP, ya. Jangan sampai di bawah nilai GCP. Itu saran saya kalau Anda berharap Pi ini sesuai GCP di kemudian hari, di awal open mainnet, itulah, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.